Dingga parasit keluarga. Bab 127. Kalau Mbak bayarnya sampai nyicil, hasilnya juga nyicil. Dalam artian, berarti ditanganinya juga nyicil. Kalandra langsung heboh. Tawanya sampai menular ke Widi. Namun, Widi tak berani lama-lama menampakkan diri, bahkan sekadar wajah di sana, karena Dr. Andri menjadi galau di setiap melihatnya, apalagi jika tatapan mereka sampai bertemu, walau itu terjadi karena tidak sengaja. Tahu Widi datang ke klinik, Ibu Muji buru-buru datang. Takut Dr. Andri digoda Widi. Karena walau datangnya rombongan, bagi Ibu Muji, Widi tetap salah. "Kamu ngapain ke sini?" todong Ibu Muji tak segan menegur Widi. "Dia sedang antar saya," tegas Sekretaris Lim sudah langsung sebal karena baginya, cara Ibu Muji bertanya kepada Widi sangat kasar. Memangnya, ibu ini ada kepentingan apa? Ia masih menghakimi Ibu Muji melalui tatapan sekaligus ucapan tajamnya. Kalandra yang mendengar suara Ibu Muji dan sampai dibalas oleh Sekretaris Lim, sengaja memastikan tak ada lagi tawa renyah karena ulah Pak Haji. Malahan, ia meminta Widi membawa Sekretaris Lim pulang ke rumah Pasana. Kalandra merasa malu, andai tamu dari Jakartanya mengenal Ibu Muji yang medit bin pelit, padahal jika dibandingkan dengan keluarga Tuan Maheza, tentu Ibu Muji tidak ada apa-apanya. Setelah melongok sekaligus memastikan kepergian mobil Sekretaris Lim, kini fokus perhatian Kalandra telah sepenuhnya tertuju kepada Ibu Muji. "Ibu Muji, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, kalau Ibu berani macam-macam ke Widi sekeluarga, berarti Ibu juga harus siap berhadapan dengan saya." "Oh, jadi, si Widi sudah ngadu macam-macam," serga Ibu Muji sewot. Kalandra yang terkejut dan sempat tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, akhirnya berkata, "Oh, jadi ternyata Ibu Muji malah sudah sampai macam-macam. Emang dasar tua-tua enggak mikir sih ya, Ibu ini. Sudah tua bukannya mikir, masih saja egois." Kalandra, kamu kalau ke orang tua yang sopan, ya. Ya tergantung orang tuanya kayak apa. Kalau orang tuanya macam Ibu Muji, ngapain harus sopan kalau ibu saja enggak pernah sopan? Kalandra tak kalah ngegas, bahkan jauh lebih sewot dari Ibu Muji. Memangnya, ibu enggak kasihan ke anak ibu? Ibu enggak kasihan ke Nisa? Ibu enggak kasihan ke keluarga ibu? Ibu enggak kasihan ke diri ibu sendiri? Ibu yakin masih mau hidup seperti ini? Cepat taubat kamu, Bu. Kalandra. Jangan sampai, ibu kena azab, terus enggak ada kesempatan buat tobat. Kalandra memilih pergi, tak sudi berurusan dengan wanita seperti Ibu Muji lagi yang walau diingatkan, masih merasa paling suci. Mirip kasus saat Ibu Fatimah mamahnya Jihan belum tobat. Tentunya, kepergian Kalandra yang menggunakan motor matic, otomatis membuat Pak Haji yang awalnya menumpang ke mobil mahal Sekretaris Lim, tertinggal. "Dok, si Kalandra kemana? Kok enggak balik-balik?" tanya Pak Haji masih bertahan berbaring. Menggunakan kacamata yang ia terima dari Dr. Andri, pandangannya menjadi jauh lebih lumayan. Padahal, yang ditanya Pak Haji dan itu Dr. Andri tengah galau. Hingga Pak Haji lelah menunggu pun, tampaknya kecil kemungkinan Kalandra akan kembali. "Ini jangan-jangan, saya ditinggal, yah, Dok?" protes Pak Haji berangsur duduk. "Hah? Kok Mbah masih di situ?" Dr. Andri kebingungan dan sampai berdiri kemudian mendekati.
Lah, dari tadi kan saya di sini, nunggu si Kalandra atau Dewi di. Loh, nih orang berarti ditinggal. Batin Dokter Andri masih kebingungan. Nikahi dia, Lim. Tegas Tuan Maheza lirih, tapi sangat serius. Hah. Sekretaris Lim kebingungan menatap sang kakak. Muntaber yang ia alami saja baru mendingan, sekarang mendadak disuruh untuk menikahi anak orang yang bahkan belum ia kenal karena mereka memang baru bertemu. Nikahi Widi adiknya istrinya Pak Kalandra. Lirih Tuan Maheza masih menuntut. Apaan, sih, kok? Sekretaris Lim sampai bergidik. Kemudian ia yang masih menatap sang kakak, sengaja buru-buru menggeleng. Kenyataan kini terjadi lantaran orang tua Resti yang Aleya ajak hijrah ke Jakarta, agar wanita yang tubuhnya ditempati oleh arwah Resti itu bisa merawat orang tuanya dengan leluasa, malah menolak. Orang tua Resti hanya mau pergi ke Jakarta jika mereka perginya bersama Sofia atau Widi. Hingga kini, kedua manusia renta itu malah menjadi menangis ketakutan memeluk Widi secara bersamaan. Baca novel, Pembalasan Istri yang Terbunuh, Suamiku Simpanan Istri Bos. Hubungan Sofia dan Widi dengan orang tua Resti memang sangat dekat. Malahan semenjak Resti terbunuh oleh Tommy suaminya, Sofia dan Widi bahu-membahu mengurus orang tua Resti, terlebih orang tua Resti tak memiliki sanak saudara. Alasan itu juga yang menjadi alasan kuat Tuan Maheza meminta sang adik untuk menikahi Widi karena tak mungkin juga, ia malah menyuruh sang adik menikahi Sofia yang jelas-jelas merupakan istri Kalandra. Aleya yang dikendalikan arwah Resti sudah gemetaran menahan tangis berikut kesedihan lantaran kedua orang tuanya tak mengenalinya. Sepasang renta itu terus memeluk Resti, tak mau dipisahkan dan takut, di Jakarta mereka akan bertemu orang jahat. Andai Widi memang mau menikah sama adiknya Pak Maheza malah lebih bagus, sih. Apalagi, Pak Maheza sanggup membuat adiknya menjadi suami yang baik untuk Widi. Pak Maheza juga menjamin masa depan anak-anak Widi. Termasuk Mamak pun sampai akan ikut diboyong asal Widi mau ikut ke Jakarta buat bantu Tuan Maheza urus orang tua Resti. Ini urusnya ya pelan-pelan bakalan diambil alih oleh Ibu Aleya. Kalandra menceritakan kejadian di rumah orang tua Resti, dengan sangat hati-hati kepada sang istri. Tak beda dengannya, Sofia yang memang tidak ikut ke rumah orang tua Restu, langsung syok dan perlahan terlihat lemas. Loh! Saking bingungnya, Sofia yang duduk di bibir tempat tidur menjadi tak bisa berkata-kata. Ia membiarkan sang suami yang duduk di sebelahnya, menggenggam hangat kedua tangannya. Tadi, Pak Maheza melamar Widi ke aku, lanjut Kalandra. Wah! Terus si Widi gimana, Pak? Pasti dia syok banget. Balas Sofia yakin. Kalandra mengangguk-angguk. Widi enggak mau. Tapi dia kasih saran, agar Pak Maheza dan Ibu Aleya lebih bersabar dalam melakukan pendekatan ke orang tua Resti. Jadi, kan sekarang Pak Maheza dan rombongan menginap di hotel terdekat. Mereka bermaksud menjalani pendekatan dengan orang tua Resti. Duh, aku jadi bingung, Pak, lirih Sofia yang berangsur menunduk. Perlahan, ia menarik kedua tangannya untuk memijat kepalanya yang mendadak terasa sangat pusing. Kepalanya mendadak nyaris retak. Yang Dokter Andri saja baru beres dan sisanya pun masih bikin Widi trauma, ini. Lirih Sofia lagi. Membahas Dokter Andri, Kalandra baru ingat. Yang, Pak Haji. Hah, Pak Haji. Oh, iya. Dia gimana?
Papa belum cerita tentang Pak Haji. Tadi dia sakit mata, kan? Balas Sofia. Nah itu. Aku lupa kalau dia ada di sana juga. Soalnya kan tadi aku sempat debat sama Ibu Muji, kan? Bentar deh, aku telepon Andri. Sergah Kalandra yang buru-buru mengeluarkan ponsel. Anak-anak sudah tidur semua, takut berisik aku telepon di kamar mandi saja. Kalandra buru-buru masuk. Yang langsung Sofia lakukan adalah mengirimi Widi, pesan Mbak Sofia, Mbak sudah dengar dari Mas Kala. Kamu gimana? Widi, lah. Orangnya saja enggak mau sama aku dan kami pun memang enggak kenal Mbak. Lucu banget ini. Kayak zaman dulu asal nikah saja. Mbak Sofia, bukannya enggak kenal, tapi belum mungkin. Namun harusnya, mereka orang baik sih, Ditambah lagi, Pak Maheza sama Ibu Alea sudah kasih lampu hijau, dan kalau kamu sama si Lim, kamu enggak punya mertua julid karena si mamahnya Pak Maheza kan sudah di penjara. Sementara mamahnya Lim sudah meninggal tak lama setelah melahirkan Lim. Di kamar, Widi yang baru beres mandi langsung mendengkus sebal hanya karena balasan pesan barusan. Widi, enggak Mbak. Aku enggak mau nikah lagi. Aku mau seperti sekarang saja. Fokus kerja sama urus anak-anak. Beres mengirim pesan, Widi langsung menghela napas. Jujur, Widi masih terlalu syok dengan lamaran spontan yang ia dapatkan dari Tuan Maheza. Baru bertemu sudah langsung dilamar. Yang sekelas Dokter Andri saja, mamahnya segarang itu. Ini yang levelnya sudah jutawan atau malah miliarder. Pikir Widi yang buru-buru tidur di sebelah ketiga anaknya. Hari ini ia terlalu lelah. Lelah fisik sekaligus tenaga, membuatnya tak sanggup lanjut kerja dan memutuskan untuk tidur saja. Di klinik Dokter Andri, Pak Haji yang awalnya tidur di ranjang pemeriksaan, dibangunkan oleh Dokter Andri. Mbah, sekarang Mbah pulang diantar pakai ambulans klinik, ya? Dok. Saya kan belum mati. Masa diantar pakai ambulans? Protes Pak Haji. Lah, memangnya sejak kapan mobil ambulans hanya untuk orang meninggal, Mbah? Balas Dokter Andri yang masih sabar menjaga Pak Haji, walau kini sudah hampir pukul 10 malam. Masalahnya kalau di tempat saya, mobil ambulans apalagi kalau sampai sirinenya dibunyiin lulalit-lulalit, itu tandanya yang dibawa mobilnya meninggal, Dok. Yakin Pak Haji masih ngeyel. Dokter Andri menghela napas dalam. Ya sudah nanti jangan dibunyiin sirinenya. Pak Haji yang sudah berhasil duduk dan itu pun berkat bantuan Dokter Andri, berangsur menggeleng tegas. Enggak. Antar saya pakai mobil bagus saja. Terus, ini berarti si Kalandra kurang ajar, orang tua kok ditinggal. Tadi Kalandra banyak urusan, jadi sampai lupa, Mbah. Sekarang begini saja, saya yang antar Mbah pakai mobil saya, terus itu kacamata untuk sementara dipakai dulu biar Mbah bisa lihat lebih jelas, ya. Dokter Andri masih menjelaskan dengan sangat sabar. Tapi kalau cuma pakai kacamata, penglihatan saya tetap terbatas, ya, Dok. Lanjut Pak Haji masih bawel. Iya, Mbah. Makanya, saya sarankan agar Mbah menjalani penanganan intensif untuk mata Mbah. Lah, kalau gitu caranya ya saya terancam enggak bisa lihat janda cantik lagi. Mendengar itu, Dokter Andri langsung mesem. Paling kalau Mbah memang mau, nanti saya kasih surat rujukan buat penanganan lebih cepatnya. Nah iya,
kayak gitu saja. Lebih cepat lebih baik agar saya tetap bisa lihat janda cantik. Nanti kalau biayanya kurang, jual istri yang ada saja. Atau, jual dagingnya Jihan buat dijadiin rendang lebaran, harusnya sih laku empuk gitu. Setelah mengoceh panjang lebar, Pak Haji sengaja menanyakan kabar hubungan Dr. Andri dengan Widi. Namun, detik itu juga Dr. Andri langsung diam. Kandas pasti ini. Alhamdulillah kalau gitu. Saingan berat sudah enggak ada. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Dewi disadar kalau hamba satu-satunya pria yang bisa memuliakannya, ucap Pak Haji sampai sujud syukur tak lama setelah ia turun dan diantar sampai depan gerbang rumahnya. Kok kalau dipikir-pikir, enakan jadi Pak Haji, ya. Banyak istri pun, dia masih bebas berekspresi. Lah aku. Dari dulu, apa-apa wajib nurut. Batin Dr. Andri yang langsung pamit pulang setelah salah satu istri Pak Haji yang kiranya sebaya Sofia, membukakan pintu untuk pria tua itu. Widi yang masih libur mengajar, efek libur menyambut awal bulan Ramadan, menjadi tidak bersemangat. Ia yang sudah rapi dan memang sudah memakai jilbab, jadi takut sampai dipaksa nikah karena acaranya hari ini masih untuk menemani Ibu Ripah dan Pak Mul, selaku orang tuanya Resti. Enggak, lah. Pernikahan kan bakalan terjadi kalau ada dua pihak yang menginginkan. Kalau mereka tetap maksa, nanti aku minta bantuan Jihan buat nyeruduk mereka. Atau malah, aku minta bantuan si Hani. Pikir Widi mencoba menyemangati dirinya sendiri. Segera ia beranjak dari pinggir kasur busanya kemudian keluar dari kamar. Karena hari ini acaranya terbilang bebas, Widi sengaja mengajak Salwa yang kebetulan menangis. Sampai di rumah orang tua Resti, di sana sudah ada mobil Tuan Maheza. Benar-benar hanya ada satu mobil tanpa mobil yang sempat membawa Sekretaris Lim. Kenyataan yang langsung membuat Widi menghela napas lega.